Otomatis orang yang nggak suka ingin mematikan secepat mungkin. Ya kan? Iya, kok sistem seperti ini kok bisa dikatakan ciptaan Allah itu loh. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Ya karena kita belajar sejarahnya. Kita belajar sejarah, terutama apalagi cuma Hizbut Tahrir lah. Hizbut Tahrir ini kan lahirnya barusan ini di bawah Taqiyuddin An-Nabhani. Dia di Palestina karena kecewa terhadap sikap-sikap negara Arab yang tidak seolah-olah tidak bisa memperkuat posisi Palestina ketika melawan Israel. Lalu dia akhirnya anti negara. Dia ingin menghilangkan batas-batas negara dan berhimpun dalam satu dalam satu wilayah khilafah gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian cita-cita ini diglorifikasi sedemikian rupa, tapi persoalannya kan memang semua kelompok-kelompok yang menunggangi Islam dengan cita-cita politik ini, daulah khilafah Islamiyah ini kan kemudian berkembang dalam berbagai firqah. Ada yang membentuk menjadi kelompok-kelompok jihadis, kelompok yang akhirnya berbasis jihadis, kekerasan. Ada yang juga lewat firqah-firqah yang lebih mengutamakan tarbiyah. Ada juga yang haroki siasah dan sebagainya. Ini kan kemudian berkembang secara luar biasa, tapi kemudian justru semakin melencengkan dari basis Islam itu sendiri. Islam ini kan secara fitrah adalah satu bejana untuk menghargai manusia, berbasis kemanusiaan, kedamaian, berbasis cinta. Karena Nabi kan menekankan bahwa Islam ini adalah agama yang harus bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Tapi kemudian ketika ini tergiring ke arah politik, kepentingan-kepentingan politik, kan pada akhirnya Islam berpecah belah. Nah, kalau kita mau berbicara khilafah secara genealogis, yang kemudian diklaim ini adalah sistem politik buatan Tuhan, itulah mengapa mereka menganggap bahwa khilafah ini adalah buatan Allah. Oleh karena itu mereka membawanya ke ranah akidah, ke ranah keimanan. Padahal ini kan persoalan-persoalan kesepakatan saja. Ini fikih, sama seperti hukum-hukum fikih yang kemudian ada ijma dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian offside-nya kelompok ini. Makanya saya nantang, mari kita debat. Mari kita diskusi soal ini. Kita harus selesaikan secara diskursus keilmuan, baik secara historik, secara empirik. Seperti apa sih khilafah ini? Kita harus berikan penyadaran kepada masyarakat. Jangan kemudian masyarakat dijejali seolah-olah khilafah ini adalah gemilang, coming from the sky, gitu ya. Datang dari langit. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, lalu seolah-olah Islam ini, umat Islam di seluruh dunia menjadi makmur gara-gara itu. Tidak. Aftermath-nya pada akhirnya Islam ya begini-begini aja. Dan kita harus memberi penyadaran kepada masyarakat bahwa ini bukan buatan Tuhan, ini buatan bangsa Romawi kok. Sistem politik ini buatan bangsa Romawi semua, ya kan? The early republic, republic system, late republic, termasuk Respublika Romana, monarki absolut, Concilium plebis. Ini kan kemudian yang diadaptasi oleh orang-orang Arab untuk menciptakan satu sistem politik dengan nama yang berbeda. Syuro, mamlakah, ahlul halli wal aqdi. Ini kan semua berbasis pemikiran-pemikiran orang Romawi sebelumnya. Lah, sekarang kelompok-kelompok ini, Hizbut Tahrir mengatakan ini buatan Allah gitu. Ini kan lagi-lagi menghipnotis masyarakat untuk ambisi politik. Ya, dan ini satu lagi yang harus diberikan kepada masyarakat, Mas Ahmad Sal. Jadi harus diketahui mengapa banyak sekali pada zaman khilafah itu terjadi pembunuhan-pembunuhan. Begitu gampangnya rakyatnya membunuh pemimpinnya, termasuk pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, pembunuhan-pembunuhan terhadap khalifah-khalifah di Eropa dan sebagainya. Itu karena memang batas kekuasaan mereka ini kan umur. Jadi batas kekuasaan dari khalifah itu adalah umur. Otomatis orang yang nggak suka ingin mematikan secepat mungkin. Ya kan? Iya, kok sistem seperti ini kok bisa dikatakan ciptaan Allah itu loh. Saya kadang-kadang memang heran kepada mereka bahwa
bahwa ke fikih peradaban yang dirumuskan oleh NU kemarin itu bukan hanya keputusan dari ulama-ulama NU secara regional saja. Banyak sekali ulama-ulama dari Mesir, dari Suriah, dari Libanon, semua hadir. Ya, internasional merumuskan bahwa sepakat dengan NU bahwa fikih peradaban ini dibuat karena memang terjadi nilai-nilai yang sifatnya degradasi dari nilai keislaman sendiri ketika bersentuhan dengan mimpi-mimpi khilafah ini. Kan sama, ISIS yang brutal itu juga punya mimpi khilafah. Sama, Al-Qaeda juga punya mimpi khilafah. Al-Qaeda dan ISIS bermusuhan. Dua-duanya mengaku Islam, dua-duanya mengaku paling benar, padahal ajaran-ajarannya kurang lebih sama, cita-cita politiknya sama. Nah, inilah kemudian yang harus kita lakukan upaya resistensi, karena kalau cita-cita impian khilafah ini diteruskan, pada akhirnya bukan hanya merusak peradaban manusia, tapi justru memecah belah orang Islam sendiri. Sama seperti kejadian-kejadian khilafah secara histori pada zaman dulu. Sunni dan Syiah tadinya itu satu aja. Tidak ada entitas lain pada zaman itu, tidak ada firqah lain. Semuanya jadi satu. Tapi karena persoalan-persoalan politik, akhirnya Sunni dan Syiah bermusuhan hingga hari ini. 1400 tahun coba bayangin. Nah, persoalan-persoalan politik inilah yang berusaha diredam oleh NU lewat fikih peradaban ini, bahwa tidak boleh agama ini selalu digiring paksa ke arah kepentingan-kepentingan politik, baik secara global maupun regional. Nah, otomatis ya kita harus mulai berpikir bahwa ya kalau kita ingin supaya Islam ini terus bertahan dengan daya tarik kedamaian, kemanusiaan, ya memang harus lepas dari cita-cita politik itu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Profesor Suteki termasuk Felix Xiao. Bahkan mereka ini kan saking terbiusnya oleh ideologi seperti ini sampai mengatakan bahwa bela tanah air pun tidak ada dalilnya dalam Islam. Ini kan betul-betul anomali. Lalu perang-perang yang dilakukan oleh Nabi menghadapi kafir Quraisy itu apa? Sementara Nabi melibatkan orang Kristen, orang Yahudi di Madinah untuk ikut serta dalam perang. Karena ini adalah bela tanah air. Akhirnya apa? Upaya-upaya untuk mendevaluasi nilai kedaulatan negara dilakukan juga oleh mereka. Jadi suatu saat nanti, hari ini mungkin mereka masih dengan pola-pola damai bergerak dari kampus ke kampus. Tapi pada akhirnya kalau ideologi seperti ini dibiarkan berkembang luas, pada akhirnya mereka juga akan memikirkan eskalasi menuju arah revolusi.